Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teman Misterius. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya Dayun akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Kakak Maduku Psikopat. Cerita ini ditulis akun Facebook bernama Dita. Bagaimana dan seperti apa kelengkapan ceritanya? Langsung saja, tak usah berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Ponsel berbunyi. Zara merogoh saku celananya, mengambil benda pipi yang selama ini banyak membantunya. Berhati-hatilah, jangan ceroboh. Nyawamu dalam bahaya jika kamu bersikap gegabah. Zara membaca pesan itu dengan seksama. Apa Bang Devan membuntutiku? Mengapa dia tahu semuanya? Bahkan aku belum memberitahunya kalau aku sudah pindah. Gumam Zara lirih, nyaris tak terdengar. Tiba-tiba pintu terbuka. Apalagi melihat siapa yang datang. Mbak Weni, ada apa? Tanya Zara tergagap. Ada beberapa peraturan di sini. Yang pertama, jangan keluar lewat jam 7 malam. Yang kedua, jangan masuk ke ruangan yang berada di lorong ujung. Dan yang ketiga, jangan pernah ikut campur tentang urusan apapun di rumah ini. Jelas Weni datar. Baik Mbak, sahut Zara patuh. Bagus. Jika kamu melanggarnya, kamu akan tahu akibatnya. Tugas Weni yang membuat Zara sedikit gentar. Tiba-tiba, suara bel berbunyi. Keduanya menoleh. Weni lantas membawa langkahnya menuju pintu, mengecek siapa yang datang. Weni, Ibu sama Nurma ikut tinggal di sini ya? Ucap Yanti yang tak tahu malu. Zara berdiri di belakang. Dasar bodoh, manusia memang serakah, umpat Zara dalam hati. Ucapan itu membuat Weni menyeringai. Ia lalu membukakan jalan untuk ibu mertua dan adik iparnya. Dengan senang hati, jika perlu, kau bisa bawa suamimu juga kemari, pungkas Weni. Namun terdengar semacam ancaman bagi Zara. Terima kasih, menantu ibu memang paling hebat. Zara, kamu sudah di sini ya? Sapa Yanti yang tampak seperti orang bodoh. Sementara Zara hanya tersenyum kecut. Keduanya masuk ke dalam rumah. Decak kagum keduanya malah dipandang dengan seringai aneh di wajah Weni. Zara terus memperhatikan itu. Ia yang ingin melindungi keduanya, sedangkan mereka malah mengantarkan nyawa dengan sukarela. Kamar ibu di sana, dan Nurma di sana. Weni menunjuk dua kamar yang tak saling berjauhan. Tanpa menjawab, keduanya saling berhambur masuk ke dalam kamar mereka masing-masing. Zara hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuan keduanya. Dasar manusia, umpat Zara lirih, nyaris tak terdengar seraya melengos pergi. Manusia memang serakah, bukan? Zara terpaku mendengar penuturan Weni barusan. Langkahnya terhenti. Zara menoleh. Ia mengukir senyum simbol pada kakak madunya yang juga tersenyum. Zara merasa jika Weni tak akan menyakitinya. Ia hanya mengincar orang-orang yang menoreh luka untuknya. Mbak, aku izin keluar sebentar ya. Mau ke warung. Pamit Zara pada Weni yang tengah duduk di kursi ruang tamu. Silakan, sahut Weni singkat. Zara menundukkan wajahnya saat melewati Weni. Sungguh ia segan melihat kakak madunya. Sebenarnya, Zara hendak bertemu dengan Devan yang sudah menunggunya di tempat biasa. Dengan langkah yang sedikit terburu-buru, Zara akhirnya sampai. Di sana, Devan sudah menunggu di atas motor miliknya. Senyum Zara tertarik melihat pria yang dicintainya. Abang, udah nunggu lama? Tanya Zara sementara Devan hanya tersenyum. Enggak kok, kamu gak apa-apa kan? Enggak kok, Mbak Weni baik, tutur Zara percaya diri. Devan tersenyum. Dia baik, hanya saja dunia jahat padanya, timpalnya. Sebenarnya, apa hubungan abang sama Mbak Weni? Kenapa abang bisa tahu semuanya? Cecar Zara yang sudah penasaran dengan teka-teki yang ia hadapi.
Devan terdiam sejenak. Sepertinya ia sedang menyusun kalimat yang tepat untuk menjelaskan semuanya. Nanti juga kamu tahu apa hubungan abang dengan Weni. Yang jelas kami punya ikatan. Zara terbelalak. Apa maksudnya? Abang punya hubungan spesial dengan Mbak Weni? Cecar Zara tak terima. Sementara Devan terkekeh melihat kecemburuan Zara. Kamu itu, bukan itu maksudnya. Tapi ada hal lain yang abang belum bisa jelaskan. Jelas Devan lembut. Abang apaan sih? Tinggal jelasin doang, itu aja susah. Gerutu Zara ngambek. Devan mengacak-acak rambut Zara gemas. Abang, aku mimpi aneh terus. Mimpi apa? Nikah sama abang ya? Goda Devan mencairkan suasana. Iya abang, bukan itu. Aku mimpi, tapi kayak nyata banget. Elak Zara. Iya, maaf. Ya udah, apa? Devan membenarkan posisinya agar sejajar dengan Zara. Jadi itu, aku mimpi kayak di suatu tempat. Terus aku lihat ada seorang bayi perempuan. Lucu banget. Nah, dari luar kamar, aku dengar suami istri bertengkar. Awalnya aku gak tahu mereka bahas apa. Tutur Zara mulai bercerita. Terus aku ngumpet aja kan. Suami istri itu masuk dan suaminya kukuh agar anak mereka dibawa untuk dititipkan sama seseorang. Istrinya gak terima. Dia gendong bayi perempuan itu. Tapi ada yang aneh lagi. Zara menjeda ceritanya, membuat Devan semakin penasaran. Apa? Suaminya bilang kalau nama bayi perempuan itu Weni. Dan dia bilang kalau mereka harus bawa bayi itu jauh dari mereka, agar iblis yang bersekutu dengan mereka tidak masuk ke dalam tubuh Weni dan menguasai tubuh Weni. Karena Weni adalah keturunan ke-6. Sambung Zara. Devan tercengang mendengar cerita Zara barusan. Kenapa kamu bisa mendapat mimpi itu? Tanya Devan sedikit tergagap. Aku gak tahu, tapi yang jelas aku harus menyelidiki semuanya. Kasihan Mbak Weni. Dan ibunya menitipkan sebuah kalung buat Mbak Weni dan warisan untuk Mbak Weni. Tapi mertua dan iparku merebutnya dari Mbak Weni dengan dalih warisannya dibawa kabur oleh kakaknya. Bahkan mereka yang berusaha melenyapkan Mbak Weni, bang. Jelas Zara lagi. Kali ini nafas Devan sedikit memburu. Abang kenapa? Kayak emosi gitu? Tanya Zara yang melihat perubahan kekasihnya. Enggak kok, enggak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Iblis itu akan menguasai tubuh Weni kapanpun dia mau. Dan kekuatannya akan semakin besar. Sering besarnya dendam di dalam hati tuanya. Ibu Devan memperingati Zara. Zara mengangguk paham. Walau sebenarnya ia masih bingung apa yang disembunyikan Devan sebenarnya. Sekarang kamu pulang. Ini, kamu bawa untuk alasan. Devan menyerahkan sebuah kantong plastik berisi lilin putih dan korek api. Di sana juga terdapat garam dan melati. Zara mengernyit melihat isi kantong plastik itu. Ini apa? Nanti kamu juga mengerti. Benda itu akan menolongmu. Papar Devan lalu setelah itu menghidupkan mesin motornya. Kamu hati-hati. Abang pergi dulu. Kalau ada apa-apa kamu hubungi abang ya. Devan melempar senyum, membuat pipi Zara merah merona. Langit berubah mendung. Awan hitam menyelimuti. Zara berjalan santai. Semilir angin sore semakin terasa kencang. Zara mempercepat langkahnya. Kayaknya mau hujan deh, gumam Zara pada diri sendiri. Ia berlari. Hujan mulai turun membasahi tubuhnya. Duh, gimana dong? Hujannya makin deras. Zara memilih berteduh sejenak di sebuah gubuk milik petani. Sementara hari semakin gelap. Zara melihat arlojinya. Sebentar lagi memasuki waktu maghrib. Sementara hujan masih deras. Jalanan tampak sepi. Zara memilih terdiam sejenak, menunggu siapa tahu ada orang lewat. Rencananya ia akan meminta tumpangan. Jarak menuju rumah Weni memang tak terlalu jauh.
Tapi di tengah kondisi seperti ini, Zara sepertinya harus berpikir ulang. Waktu terus berjalan. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Zara semakin gelisah. Ia teringat akan peraturan yang disematkan Weni tadi siang. Zara terus menengok ke kanan dan ke kiri. Tanpa sorot lampu berjalan mendekat. Zara sedikit bernafas lega. Zara lantas berjalan menembus hujan, guna memberhentikan motor yang lewat di depannya. Tangannya melambai, hingga akhirnya motor itu berhenti. "Permisi pak, bisa anterin saya pulang nggak?" tanya Zara tanpa basa-basi. "Mbak Zara ya? Aduh, kenapa di sini malam-malam?" tanya pria itu. Sesekali tangannya mengusap wajah yang basah. Pak RT ya? Saya habis dari warung tadi," sahut Zara sedikit meninggikan suaranya, karena suara hujan terdengar begitu nyaring. "Ya sudah, mau pulang kemana mbak? Mari saya antar." "Ke rumah besar di ujung sana pak. Saya ikut Mbak Weni tadi siang." Pak RT sedikit terkejut mendengar ucapan Zara. Ya sudah, ayo." Zara gegas menaiki motor jadul milik Pak RT. Kendaraan roda 2 itu melaju membelah hujan yang kian deras. Hingga sampailah mereka di halaman rumah Weni. Dari luar, rumah itu tampak menyeramkan, gelap. Hanya sebagian terlihat cahaya, itu pun tanpa temaram. "Mbak yakin mau tinggal di sini?" tanya Pak RT memastikan. Ia nampak ragu dengan keputusan Zara yang ikut tinggal bersama Weni. "Iya pak, makasih ya pak. Ini." Zara menyerahkan beberapa lembar uang. "Tak usah mbak, saya ikhlas. Mbak hati-hati ya. Saya pamit dulu. Kalau ada apa-apa bisa hubungi saya." Cetus Pak RT membuat Zara sedikit bingung. "Kalau begitu terima kasih ya pak. Maaf merepotkan." Setelah Pak RT pergi, Zara langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Dan pintu diputar. Zara memastikan keadaan aman. "Kamu lupa peraturan di rumah ini, Zara?" Suara itu sontak membuat Zara tersentak kaget. Suara Satria yang sudah berada di sofa ruang tamu menunggunya. Maaf mas, tadi aku habis dari warung. Terus hujan turun deras sekali. Jadi masuk ke kamarmu dan jangan keluar lagi sampai matahari terbit." Tita Satria memotong ucapan Zara. Zara tertunduk, tak berani membantah. Baik mas." Sudut pandang Weni. "Akhirnya aku bisa tinggal di rumah mewah. Wanita itu memang bodoh. Setelah harta warisannya aku ambil, dia masih percaya untuk menerimaku di sini. Empuknya kasur ini." Nurma yang masih ditinggal bekerja oleh suaminya juga merengek ingin ikut tinggal di rumah megah milik Weni. Biarlah, toh dia masih berstatus sebagai menantuku. Tapi bagaimana caranya bisa selamat? Sedangkan waktu itu Gani dan Ratna sudah menjelekai Weni dan membuangnya ke jurang. Sederet pertanyaan itu terus menggerayangi pikiranku. Tapi apa peduliku? Yang penting Satria punya istri tajir sekarang. Aku bisa makan enak tanpa harus keluar uang dan tidur di kamar mewah dengan kasur yang empuk ini. Satria punya 2 istri, dua-duanya tajir. Beruntungnya aku. Brak. Astaga, apa itu? Mendengar suara nyaring, aku berniat mengeceknya. Takut-takut ada maling yang masuk ke dalam rumah ini. Secara rumah ini paling megah di sini. Daun pintu diputar. Tanpa suasana rumah yang gelap, ku cari saklar untuk menyalakan lampu. Lampu menyala. Waktu menunjukkan pukul 10 malam. Tak ada siapapun di luar. Pendengaranku menajam. Suara gebrakan itu terus terdengar. Suara berasal dari lorong ujung. Ibu ngapain? Kembali ke kamar, tanya Satria membuat jantungku hampir melompat dari tempatnya. Ya ampun Satria, kamu ini ya ngagetin ibu aja. Kuelus dada yang terasa berdebar kencang. Tatapan anak sulungku tampak menyeramkan. Kamu kenapa sih Sat?
Ibu, kembali ke kamar. Tukasnya penuh penekanan, membuat nyali ku ciut. Tanpa berkata apa-apa lagi, aku lebih memilih pergi dan masuk ke dalam kamar. Rumah ini terlihat menyeramkan. Keesokan harinya, Zara keluar dari dalam kamarnya. Saat memastikan matahari sudah terbit, rencananya ia hendak memasak. Perutnya terasa perih karena belum makan dari kemarin siang. Di dapur tampak normal, tapi ada sedikit kejanggalan. Zara membuka kulkas 2 pintu yang tergeletak di sudut dapur, melihat ada bahan apa yang bisa dia masak di sana. Apa ini? Zara meraih kantong plastik di dalam freezer. Zara, biar aku yang masak. Kamu kembali ke kamarmu, atau pergi kemanapun kau mau. Serigala Weni dari belakang. Sontak Zara terlonjak. Urung ia meraih kantong plastik itu, apalagi melihat Weni yang berdiri dengan tatapan datar di belakangnya. Baik mbak, maaf lancang. Seperti biasa, Zara menundukkan wajahnya, lalu berlalu pergi. Weni menatap kepergian Zara dengan senyum tertarik. Tangannya lalu membuka pintu freezer dan meraih kantong plastik itu. Sepertinya aku sudah kehabisan stok daging. Pukul 9. Semuanya sudah berkumpul di meja makan. Beberapa hidangan berderet rapi di atas meja. Aroma masakan menguar di seisi ruangan. Wangi sekali, puji Yanti saat berhadapan dengan makanan di depannya. Weni tersenyum melihat tanggapan Yanti perihal masakannya. Tampak Nurma juga sudah tak sabar. Ia meraih piring dan menyendok nasi beserta gulai di hadapannya. Bahkan Nurma mendahului tuan rumah. Sementara Zara hanya menatap semua makanan itu. Entahlah, ia nampak tak berselera. Ayo Zara, apa kau tidak tergiur dengan masakanku? Tanya Weni membuat Zara sedikit terhenyak. Iya mbak. Zara meraih piring miliknya dan menyendok nasi sedikit. Saat ia mengaduk gulai daging di depannya, matanya terbelalak melihat sebuah gigi geraham yang tak sengaja ia sendok. Kenapa tidak jadi? Tanya Weni menatap Zara yang gelagapan. Aku sedang diet mbak. Aku makan sayur saja. Zara meraih sayur daun singkong dan melahapnya. Kamu takut Zara? Suasana menjadi canggung saat Weni terus mendesak Zara. Sementara Yani dan Nurma mendelik segelas dan sibuk menyantap makanan di piring masing-masing. Takut apa mbak? Tanya Zara gagap. Ia tak berani menatap Weni yang ketus memperhatikannya. Takut gendut maksudku, sahut Weni berkelakar, membuat Zara bernapas lega. Iya. Zara memaksakan senyum, walau jantungnya terasa berdegup kencang. Lebay kamu. Makanan seenak ini kamu tolak hanya karena takut gendut? Ledek Nurma seraya mendelik tajam pada Zara. Zara hanya bertecih. Tidak apa mbak. Setidaknya aku tidak seperti orang kelaparan saat melihat gulai daging. Toh setiap hari di rumahku ada menu berbahan daging. Sindir Zara merasa jengkel. Kamu nyindir? Tugas Nurma tak terima. Kalau mau bertengkar di taman belakang, kalau perlu bawa golok biar seru. Cecar Satria yang dari tadi memperhatikan. Keduanya langsung terdiam. Andai mereka tahu daging apa yang mereka makan, aku yakin mereka akan memuntahkan lagi semua makanan itu. Zara membatin seraya mengaduk-aduk makanannya. Hari ini Zara berniat pergi ke rumah Satria sebelumnya. Ada barang yang tertinggal di sana. Setelah bersiap, Zara lalu pergi dengan berjalan kaki. Ia juga hendak ke rumah ibunya untuk mengambil motor miliknya, agar ia tak susah untuk kesana kesini. Mas, aku izin ke rumah mama dulu ya. Ada perlu? Izin Zara pada Satria yang sedang duduk di kursi tinggal depan rumah.
Hanya jawaban singkat itu yang keluar dari mulut Satria. Zara meraih tangan suaminya dan menyalaminya dengan taksim. Assalamualaikum. Namun tak ada jawaban dari Satria. Pria itu masih terdiam tak menanggapi. Sebenarnya Zara masih ragu tentang pekerjaan Satria. Ia masih belum mengetahui hingga sekarang pekerjaan apa yang dilakoni Satria selama ini. Semua pikiran itu ia tepis. Ia tak masalah apapun pekerjaan suaminya. Sementara itu halal dan baik, ia akan terima. Zara akhirnya sampai di pemukiman kampung. Di sana orang-orang tampak gempar dan bergerombol di sebuah pemakaman umum. Tangis histeris keluarga mayat terdengar pilu. Zara berniat menghampiri, membelah kerumunan warga yang berkumpul. Ada apa, Bu? Tanya Zara pada salah satu warga. Itu, ada korban lagi. Kali ini Pak Yana. Ia ditemukan tewas tanpa kepala dan kemaluannya hilang. Papar wanita itu seraya bergidik ngeri. Tapi ini kan bukan Jumat Kliwon. Tapi kenapa ada korban lagi? Sepertinya memang bukan setiap Jumat Kliwon. Tapi si pembunuh memang mengincar orang-orang tertentu. Batin Zara bermonolog. Kampung kita tidak aman belakangan ini. Sepertinya kita harus bertindak agar tak terjadi lagi hal yang sama. Celetuk seorang wanita parubaya yang sudah merasa geram dengan kasus yang beberapa kali terjadi belakangan ini. Sementara Zara hanya tersenyum kecil. Ia tak berani berkata apa-apa. Ia lebih memilih kembali pada tujuannya. Ia masuk ke dalam rumah yang kemarin mereka tempati. Tampak sepi dan suram. Zara langsung masuk ke dalam kamarnya, mengambil beberapa benda yang ketinggalan. Namun tiba-tiba terdengar suara tangisan dari kamar Satria. Zara terpaku sejenak. Lamat-lamat suara tangisan itu menghilang. Halusinasiku saja sepertinya. Zara mencoba menepis hal-hal buruk dalam pikirannya. Tapi suara tangisan itu samar kembali terdengar. Karena penasaran, Zara akhirnya memberanikan diri untuk mencari sumber suara. Pintu kamar Satria terkunci. Zara urung melanjutkan rasa penasarannya karena menurutnya hanya membuang waktu. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, menampakkan isi kamar yang sunyi. Zara menelisik seluruh sudut ruangan, namun nihil. Ia tak menemukan siapapun di sana. Perasaanku saja ternyata. Tapi tunggu, apa itu? Zara meraih tas kerja yang selalu dibawa Satria bekerja. Rasa penasaran membuncah di ubun-ubunnya. Ia tahu itu lancang, tapi ia penasaran tentang pekerjaan Satria selama ini. Perlahan, Zara membuka tas kerja suaminya, tapi terkunci. Zara terdiam. Sepertinya ia punya kunci itu. Zara kembali ke dalam kamarnya mengambil sebuah kunci yang waktu itu ia temukan di gudang. Sepertinya ini kunci duplikatnya. Aku coba aja, siapa tahu bisa. Zara memastikan kunci itu. Dan klak, tasnya terbuka. Bau bangkai menguar membuat perut Zara mual hebat. Astagfirullah. Tubuh Zara terpental ke belakang saking kagetnya melihat isi tas kerja suaminya yang terdapat banyak jari dan telinga dengan beragam ukuran dan bentuk. Ya Allah, apa ini? Apa Mas Satria membunuh warga kampung? Tapi kenapa banyak sekali potongan jari dan telinga di sini? Zara menutup tas kerja itu dan menguncinya kembali. Brak. Pintu lemari besar itu terbuka dan tertutup dengan sendirinya, membuat Zara terperanjat akibat suara nyaring yang dihasilkan. Siapa? Langkahnya mendekat ke arah kemari. Ia penasaran walaupun hatinya was-was. Pintu lemari sedikit terbuka. Samar-samar Zara melihat bayangan seseorang dari dalam, bahkan tanpa rambut panjang menyembul keluar. Pintu lemari terbuka dan buk, seonggok kepala menggelinding keluar. Matanya merah berdarah dengan mulut menganga. Zara memekik. Ia berlari keluar dari dalam kamar itu dan mengambil barang yang tadi ia kumpulkan. Setelah itu ia keluar dari rumah. Zara berjalan tergesa-gesa
Nafasnya tak beraturan, jantungnya berdegup kencang. Ia bahkan merasa ada orang yang mengikutinya. Zara semakin mempercepat langkah. Sesekali ekor matanya mendelik, melihat kalau ada yang mengikuti. Jarak yang lumayan jauh membuat Zara akhirnya berhenti sejenak di sebuah warung yang letaknya di perbatasan kampung. "Bu, teh manis satu ya," catu Zara pada sang penjual, lalu memilih duduk di meja yang berhadapan langsung dengan sang penjual. "Neng dari mana?" tanya wanita yang umurnya berkisar 40 tahunan itu, sembari menelisik wajah Zara yang tampak asing. Saya dari kampung Batu, Bu. Mau ke sebelah, mau pulang," jawab Zara masih terbata. Pandangannya masih terus mencari keberadaan pengundit itu. "Neng nyari apa?" tanya wanita itu lagi. "Enggak kok, Bu." "Makasih ya, Bu," sahut Zara, tangannya meraih teh manis di depannya. "Bu, Ibu udah lama buka warung di sini?" tanya Zara memecah suasana. "Udah 15 tahun, Neng." "Wah, udah lama ya, Bu," sanggah Zara nampak antusias. "Iya, Neng. Berhubung Ibu tinggal di sini, jadi ya bertahan sampai sekarang." Bu, saya boleh nanya sesuatu nggak?" Zara nampak ragu-ragu. Ia ingin mencari tahu tentang informasi Weni dari warga setempat. "Silakan, Neng," timbal sang penjual dengan senyum ramah. "Ibu kenal Bu Yanti nggak?" tanya Zara tanpa basa-basi. "Yanti ibunya Satria ya?" timbal ibu warung memastikan. "Iya. Dan apa Ibu kenal menantunya, istri Satria?" sambung Zara seakan sedang menginterogasi. "Weni, kenal. Bahkan dulu dia sempat bekerja di sini saat warung ini masih ramai. Tapi apa, Bu?" Pemilik warung itu tampak ragu menjelaskan pada Zara. "Sepertinya ada sesuatu yang ingin diutarakan ibu ini, tapi dia ragu. Aku harus tetap membujuknya agar dia mau sedikit memberi informasi," batin Zara. "Tapi apa, Bu?" tanya Zara semakin dibuat penasaran. "Panggil saya Bibi aja," sanggah Bisurti sebelum ia melanjutkan ucapannya. "Weni selalu diperas oleh mertuanya. Dia bekerja tanpa suaminya, tahu. Weni juga kerap datang dengan tubuh yang penuh memar," jelas Bisurti sang pemilik warung. "Astagfirullah, kenapa Ibu seperti itu? Ternyata benar sekejam itu Ibu pada Mbak Weni," gumam Zara. "Ibu?" Surti mengulang kata yang diucapkan Zara. "Iya, saya menantunya Bu Yanti," papar Zara, membuat Surti terenyah kaget. "Astagfirullah, Yanti. Manusia itu memang tak punya hati. Bibi yakin pasti Yanti yang memaksamu agar menikah dengan Satria," tebak Surti. Zara tersenyum. "Iya, saya anaknya Pak Dharma, juragan beras di kampung sebelah. Ibu datang ke rumah dan membujuk ayah agar menikahkan saya dengan Mas Satria. Entah apa yang ibu katakan sehingga membuat ayah langsung menyetujuinya," sanggah Zara dengan pikiran menerawang. "Ya Allah, maaf nak Zara, tapi sepertinya saya tahu kenapa ayahmu mau menuruti permintaan Yanti." Mata Zara berbinar. Ia seakan mendapat angin segar. "Kenapa, Bi? Saya mohon, kasih tahu saya kenapa." Zara terus mohon. "Sepertinya ayahmu kena guna-guna." Hati Zara bak tertancap sembilu tajam. Tak pernah ia berpikiran demikian sebelumnya. "Bagaimana caranya agar ayah bisa sadar, Bi?" Zara berharap besar pada Bisurti. Ia ingin lepas dari belenggu iblis yang bisa saja menghilangkan nyawanya sewaktu-waktu. Bisurti lantas memberitahu caranya. Zara menyimak dengan seksama apa yang diajurkan Bisurti. "Baik, Bi. Terima kasih banyak atas informasi dan bantuannya. Saya harap saya bisa bebas dari mereka." Zara lalu menyerahkan uang pecahan 100 ribuan pada Bisurti. Tampak wanita parubaya itu terbelalak kaget.
Ini terlalu banyak, Nak. Harganya hanya Rp5.000. Tanda Surti yang merasa keberatan. Ini rezeki untuk Bibi karena sudah menolong saya. Zara menggenggam tangan Surti yang hampir keriput. Binar mata Surti memancarkan bahagia. Sesungguhnya ia memang sangat membutuhkan itu untuk biaya berobat anaknya. Terima kasih, Nak. Kamu memang mulia. Semoga Allah mempermudah jalanmu. Amin. Terima kasih kembali, Bi. Setelah berbincang, Zara memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Rumahnya sudah dekat dari kejauhan. Tampak rumah besar milik orang tua Zara berdiri kokoh di tengah perumahan warga. Tanpa sungkan, Zara langsung melangkah masuk ke dalam rumah masa kecilnya. Sebenarnya ia merasa geram dengan ayahnya, tapi setelah mendengar penuturan Bi Surti barusan, Zara menjadi iba. Assalamualaikum, Ayah, Mama. Sapa Zara tak berselang lama. Tampak Ranti Bunda Zara keluar dari dalam kamarnya. Waalaikumsalam. Rara, kamu pulang kok gak bilang-bilang sama Mama sih? Ranti berambur memeluk putri kesayangannya. Kan kejutan, Mah, goda Zara. Kamu ini bisa aja. Ranti menjubit pipi tembem Zara gemas. Ayah mana, Mah? Zara terus selingukan mencari keberadaan ayahnya. Ayah sedang ada kerjaan. Katanya pulang dalam 3 hari ke depan. Ya, padahal udah kangen banget, Mah. Zara cemberut kecewa. Padahal ia ingin mencoba anjuran Bi Surti tadi, namun gagal karena ayahnya tak ada di rumah. Mah, Zara bawa motor punya Zara ya. Capek banget jalan kaki kemana-mana. Rengek Zara manja. Alah, anak Mama kesini jalan kaki ya. Ya ampun, kenapa gak ada telepon Mama biar nanti abang kamu jemput? Emang abang udah pulang, Mah? Sama Kak Sela gak? Zara nampak antusias. Sela adalah istri dari kakaknya Vito. Zara sangat dekat dengan Sela. Mereka dulu bahkan seperti kakak beradik kandung. Iya, tapi gak tahu pada kemana mereka. Ya pas banget, kesini malah ketemu Mama doang. Padahal jarang lo aku kesini. Kalau Zara merasa sangat kecewa. Ya udah, kamu nginep di sini aja ya. Bujuk Ranti antusias. Maaf ya, Mah, tapi Zara sekarang sudah menikah. Zara harus izin sama Mas Satria dulu. Sangga Zara merasa bersalah. Oh iya, kenapa kamu gak dianterin sama suami kamu itu? Ranti hampir melupakan jika putrinya sudah berkeluarga. Mas Satria kerja, Mah. Zara gak lama ya, Mah. Udah sore, takut keburu hujan. Zara menyalami punggung tangan ibunya, lalu mencium pipi kanan kiri wanita yang telah melahirkannya itu. Loh, kamu ini ya kebiasaan. Kalau ke rumah cuma sebentar-sebentar. Mama kangen tau, Ra. Riak Ranti saat Zara berlari ke dalam kamarnya untuk mencari kunci motor. Nanti Rara pulang, Mah, ujar Zara. Lalu pandangannya tiba-tiba kosong. Seiring terhentinya langkah kaki, Zara terdiam sejenak. Ranti mengerutkan kening melihat Zara tiba-tiba seperti orang linglung. Ada apa, Ra? Tanya Ranti khawatir. Zara memutar badannya. Sorot matanya tak dapat diartikan. Mah, semoga kita bisa bertemu lagi. Salam untuk Ayah, Kak Vito, dan Kak Sela. Ranti tersentak mendengar penuturan putrinya. Astagfirullah, Ra. Istighfar. Kamu ini ngomong apa toh? Ngelantur. Tangkas Ranti yang merasa tak karuan mendengar ucapan putrinya. Zara pamit ya, Mah. Assalamualaikum. Langkah Zara sempat terbata, namun ia tetap pergi. Waalaikumsalam. Hati-hati, Ra. Ranti mengejar kepergian putrinya, menatap punggung Zara yang kini sudah menaiki motor kesayangannya. Ya Allah Gusti, tolong lindungi putri hamba. Ranti berucap penuh harap. Sementara di perjalanan,
Zara membawa laju motornya dengan pikiran yang terasa carut marut. Ia bingung harus berbuat apa lagi selanjutnya. Motor metiknya melaju dengan kecepatan sedang. Saat melewati kampung batu tempat suaminya tinggal, sosok Feren tampak berdiri di bawah pohon waru dengan tatapan kosong. Astagfirullah, Feren, kamu ngapain di situ? Zara menghentikan laju motornya, lalu berjalan menghampiri Feren yang berdiri bak orang linglung. Feren! Zara menepuk pundak Feren yang berdiri membelakangi. Saat tubuhnya berbalik, lutut Zara lemah seketika melihat sorot mata Feren yang hitam legam. Ya Allah, astagfirullah, Allahu Akbar. Zara terus meracau, kakinya perlahan mundur. Tampak Feren menyeringai tajam padanya, lalu berlari dan mencengkeram pundak Zara tiba-tiba. Tolong, tolong. Zara terus memekik meminta bantuan. Hentikan dia, hentikan iblis itu, hentikan. Dia akan membunuh kalian semua, hentikan. Racau Feren tak karuan. Astagfirullah, nak, kamu kenapa? Ya Allah. Seorang pria parubaya tiba-tiba datang dan meraih tubuh Feren yang ambruk seketika. Astagfirullah Gusti, maafkan Feren ya nak Zara. Belakangan ini Feren suka hilang tiba-tiba. Dia juga sering linglung semenjak kepergian ibunya. Tugas Pak Karta ya Feren. Sementara Zara masih syok. Ia hanya mengangguk samar. Jantungnya masih berpacu. Jangan masuk ke rumah itu. Suara Feren kembali terdengar. Kali ini seperti ancaman. Maksudnya? Tangan Zara masih gemetar. Walau Feren sudah ditangani oleh ayahnya, tetap saja ia was-was. Maaf nak Zara, jangan dengarkan ucapan anak saya. Memang suka ngelantur. Ayo pulang nak. Karta memboyong pergi Feren putrinya. Walau Feren masih terus melayangkan tatapan tajam pada Zara. Astagfirullah, ya Allah, apa maknanya ini? Apa aku harus menyerah saja? Gumam Zara lirih. Zara pulang, walau hatinya masih terus menolak untuk masuk ke dalam rumah besar itu. Entahlah, sederet kejadian yang ia alami hari ini membuat ia semakin ragu untuk melanjutkan semuanya. Dari mana mbak? Jam segini baru pulang. Habis selingkuh ya? Tuduh Nurma begitu Zara sampai di rumah. Cih, lucu sekali. Giliran Mbak Weni udah kayak aja aku dituduh-tuduh. Dulu baiknya Masya Allah sama aku, sekarang jadi astagfirullah. Emang dasar manusia. Ketuk Zara seraya menatap remeh adik iparnya. Wajah Nurma memerah seketika. Tangannya terkepal, dengan gigi bergemelatuk. Ia menatap sengit ke arah Zara yang masih tersenyum remeh padanya. Hati-hati ya kalau ngomong, sentak Nurma tak terima. Tapi emang gitu kenyataannya. Mengelak pun hanya akan menjatuhkan harga dirimu Nurma. Hardik Weni dari arah belakang. Ucapannya penuh penekanan. Wajahnya yang tanpa ekspresi menatap luar dengan tatapan kosong. Zara yang menyadari kedatangan kakak madunya hanya menunduk segan. Ia tak berani mengangkat wajahnya. Sedangkan Nurma, ia gelagapan melihat kakak iparnya datang tanpa aba-aba. Mbak Weni, sejak kapan ada di situ? Tanya Nurma gugup. Ia memalingkan wajahnya ke arah lain, takut menatap Weni yang kini meraih menatap Nurma dingin. Sejak kamu menelpon selingkuhanmu, balas Weni datar. Nurma terkaget-kaget mendengar penuturan Weni, sementara Zara menaikkan sebelah alisnya menatap Nurma yang kini semakin memalingkan muka. Ternyata kamu melempar kesalahan itu pada aku Nurma. Sangat memalukan. Hardik Zara geram. Zara, masuk. Tita Weni. Zara menunduk patuh, lalu berlalu meninggalkan Nurma yang masih mematung tak percaya. Mbak, tolong jangan beritahu siapapun, termasuk suamiku. Pinta Nurma memelas. Sementara Weni tak menanggapi. Weni malah berbalik dan pergi. Sial,
Kenapa Mbak Weni bisa tahu sih? Nurma mengentakkan kakinya. Weni duduk di sofa single di ruang tamu. Pikirannya menerawang jauh. Mas, ini mau kemana ya? Mbak Ratna juga kemana? Tanya Weni kala itu. Gani hanya terdiam tak menjawab pertanyaan Weni. Weni masih bingung. Pandangannya mengedar. Melihat sekeliling hutan yang rimbun, perasaannya mulai tak enak. Mas Gani, aku pulang aja ya. Takutnya Mas Satria nyariin. Lagian perut aku kram, efek hamil muda. Weni memegangi perutnya yang masih rata. Usia kandungannya masih terbilang muda. Udah ikut aja, bentar lagi sampai kok. Berisik banget kamu, bentak Gani. Weni hanya terdiam. Keluarga suaminya memang tak suka pada Weni, tapi Weni masih memaklumi itu. Weni tak peduli. Ia masih menghargai mereka sebagai keluarga. Dan bek, Weni mengadu saat tengkuknya dipukul oleh benda tumpul dari belakang. Tubuh Weni hampir seketika, pandangannya mengabur. Lamat-lamat Weni melihat bayangan Ratna dan Gani yang tertawa melihatnya terkapar tak berdaya. Seret dia, kita buang ke jurang, titah Gani pada Ratna. Sementara Weni tak mampu mengelak. Ia tak sadarkan diri. Mbak Weni, itu Mas Satria manggil, tegur Zara saat melihat Weni tercengang sendirian. Sementara Satria memanggil-manggil namanya. Iya maaf. Weni lantas beranjak dari duduknya dan pergi menghampiri Satria yang sudah memanggilnya dari tadi. Zara menatap kepergian Weni. Ada rasa kasihan pada Weni. Bagaimanapun juga Weni adalah korban. Zara merasa empatinya sebagai manusia muncul begitu saja saat melihat Weni, meskipun ia tahu kekeliruan Weni saat ini. Semoga kamu ikhlas ya Mbak, gumam Zara lirih. Malam itu, sehabis makan malam semuanya kembali ke kamar masing-masing. Zara yang saat itu memilih tak ikut bergabung untuk makan, hanya berdiam diri di dalam kamar. Waktu menunjukkan pukul 9 malam. Zara mencoba memejamkan matanya. Beberapa kali ia berbalik ke kanan dan ke kiri, mencari posisi yang nyaman untuk dia tidur. Namun, suara bising di luar membuat ia sulit tidur. Siapa sih? Gumam Zara kesal. Ia lalu menyibak sedikit gorden jendela. Tampak seorang pria masuk lewat jendela kamar Nurma. Astagfirullah, Nurma. Apa itu selingkuhannya? Dasar wanita gila. Satu pria pun tak cukup. Gumam Zara geram. Ia menutup kembali tirai gordennya. Kamar Nurma memang berdekatan dengan kamar Zara, bahkan berdampingan. Zara memilih kembali merebahkan tubuhnya di kasur. Ia tak peduli dengan apapun. Terdengar suara cekikan Nurma dan seorang pria di kamarnya. Zara hanya memutar bola matanya malas. Dasar pelacur. Dia yang selingkuh, kok aku yang dituduh? Gerutu Zara tak terima. Tak berselang lama terdengar suara rintihan disertai suara dari ranjang yang begitu beradu dengan tembok. Terdengar jelas dan menjijikan. Keesokan harinya, Zara yang hendak ke belakang mendengar suara bising di gudang. Namun ia tak peduli. Ia tak berani berbuat apa-apa. Ia berlanjut ke dapur untuk membuat sarapan. Zara membuka rice cooker, mengambil nasi dan memasukkannya ke dalam piring. Rencananya ia hendak membuat nasi goreng. Ia lalu membuka kulkas, walau ragu, mengambil beberapa ekor udang berukuran sedang dan sayuran. Zara mulai mengolah bahan dengan cekatan. Aroma wangi menguar di sisi ruangan, membuat Nurma terbangun dan gegas menghampiri ke meja makan. Mbak, buatku satu dong, ditanya tak tahu malu. Kamu pikir aku tukang nasi goreng apa? Bikin aja sendiri, ketus Zara. Ia lalu membawa nasi goreng itu dan duduk berhadapan dengan Nurma. Enaknya, kuda Zara seraya menyantap nasi goreng buatannya. Ih, dasar pelit. Awas aja kamu Mbak, sungut Nurma kesal. Ini untukmu. Weni tiba-tiba datang dan memberikan rendang daging pada Nurma, membuat mata Nurma berbinar. Wah, Mbak Weni memang paling hebat, gak kayak yang Ono nah. Sindir Nurma seraya menatap Zara dengan tatapan tak suka.
Sementara Zara tak peduli, ia masih menikmati nasi goreng buatannya. "Sarapan, Mbak?" tawar Zara pada Weni ramah. Weni tersenyum serta sedikit mengangguk. Sementara Nurma dengan lahap makanan semua daging rendang di hadapannya dengan rakus. Zara hanya menggeleng kepala melihat tingkah Nurma. "Bagaimana? Enak bukan rendangnya? Senikmat permainannya tadi malam." Tukas Weni dengan senyum yang sulit diartikan. Tiba-tiba Nurma menghentikan kegiatannya. Dagingnya yang gigit langsung dimuntahkan kembali ke dalam piring. Tubuhnya tiba-tiba menggigil. "Astagfirullah, apa maksudnya? Apa Mbak Weni membunuh pria selingkuhan Nurma dan menjadikannya rendang?" Batin Zara dalam hati. "Maksud Mbak Weni apa?" tanya Nurma tergagap. Sementara Weni hanya menyeringai tajam. "Kau tahu peraturan rumah ini?" jawab Weni, yang sukses membuat air mata Nurma berjatuhan dengan tubuh yang gemetar hebat. Aku yang menyaksikan itu ikut panik. Tampak Nurma masih shock berat. Sementara Weni memilih pergi. Ku tatap wajah panik itu. Tak ada lagi Nurma yang angkuh. Ia masih menatap tak percaya. Daging rendang di hadapannya yang kini hanya tersisa beberapa potong saja. Dengan tangan yang gemetar, Nurma menyendok sepotong daging yang menyerupai jari, lengkap dengan cincin berbentuk kengko, rak berwarna hitam. "Abang." Bibir Nurma bergetar menyebut kata itu. Sendok yang dipegangnya juga ikut terlepas karena getaran tubuhnya yang semakin kencang. Nurma berlari menuju kamar mandi. Di sana, ia memuntahkan semua makanan ia makan tadi. Zara hanya dia mematung. Nasi goreng yang tinggal sebagian itu tak ia makan lagi. Perutnya sudah mual melihat daging rendang selingkuhan Nurma di hadapannya. Sudut pandang Weni. Indera pendengaranku menajam saat mendengar suara desaan di kamar Nurma. Wanita sundal itu ternyata nekat membawa selingkuhannya ke rumah ini. Cih, dasar tak tahu malu. Aku menunggu permainan mereka selesai. Cukup lama, bahkan hampir 2 jam. Saat suara itu berhenti, aku gegas membawa kapak milikku menuju belakang rumah, tepatnya di luar kamar Nurma. Tampak pria berpenampilan preman itu keluar melalui jendela. "Ceh, kasihan kamu Gani. Kamu di sana banting tulang bekerja. Istrimu malah asik-asikan enak-enakan sama selingkuhannya. Suami istri sama-sama gila." Aku menyeret kapak besar milikku. Suaranya nyaring, beradu dengan kabin. Pria itu terdiam, ia menoleh ke segala arah. Ia mengenakan jubah hitam di kegelapan malam, lalu tanpa aba-aba. Kepala pria itu tertebas hingga putus. Aku tersenyum puas. Iblis di dalam tubuhku terus saja meminta tumbal. Bisikan-bisikan gaib itu terus saja terdengar. Kuseret tubuh pria itu tanpa beban. Sementara suamiku, dia tersenyum dan langsung mengambil alih bawaanku. "Kamu memang hebat sayang," pujinya padaku. Aku tersenyum puas. "Nurma, kamu kenapa?" tanya Yanti. Begitu ia melihat anak perempuannya itu muntah dengan hebat, sembari menangis, ia terus memasukkan jarinya ke dalam mulut, berharap semua makanan di dalam perutnya keluar semua. "Nurma, sadar Nurma." Pekik Yanti panik. Ia terus mencoba menenangkan Nurma yang masih histeris seperti orang gila. Zara merasa iba melihat Nurma yang seperti orang hilang akal. Tapi ia juga tak bisa membenarkan tindakan Nurma. Selingkuh tetap tidak bisa dibenarkan. Zara merogoh saku celana kulot yang ia kenakan. Ponsel pintarnya terus saja berdering. Tertera nama Devon di sana. Zara tak langsung mengangkat. Ia berjalan ke dalam kamarnya. Secara diam-diam Zara mengangkat telepon. "Halo bang," sapa Zara berbisik. "Zara, malam ini akan ada hal besar. Kamu hati-hati di sana. Abang akan ke sana untuk membantu kamu. Apapun yang terjadi nanti, jangan bertindak gegabah, karena itu bisa saja menjadi bumerang untukmu." Pungkas Devon dari seberang telepon. "Ada apa sebenarnya bang? Aku takut. Bagaimana kalau aku kalah?" tukas Zara panik.
Weni tidak akan menyakitimu. Ya, tapi jika kamu terlalu ikut campur, ia tidak akan segan-segan membunuhmu. Tapi bang, panggilan terputus. Sebelum Zara melanjutkan ucapannya, ia masih bingung harus berbuat apa. Pandangan Zara beralih pada kantong plastik pemberian Devon. Apa ini ada hubungannya dengan apa yang diberikan Bang Devon? Gumam Zara lirih. Ia membuka kantong plastik itu, melatinya masih tetap segar. Aneh tapi nyata. Pikirannya terus berkecamuk, memikirkan kejadian apa yang akan terjadi nanti malam.